bangkit berdiri. Dan berdiam sejenak. Kita berdiam sejenak. Kita ikhlas kembali dan menumpukan perhatian kita kepada betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita berdiam sejenak. Kita fokus pada Tuhan Yesus, pada umat yang kayu salib dan salah tahu. Teruk daw menohlannya memang. Kita terbakar. Roma pasal 10 ayat 9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yohanes 14:27, Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari kita menaikkan satu pujian dalam bahasa Kayan. Alam kumak melak lelan kui jam Yesus kui lakuni barai ta marong kate Tuhan Yesus tuyong kayu salib iha umatay kami salatang terus nilang patuna anu kumujong kayu salib di Tuhan Yesus nalui naman terus menggantikan kita, rela mati mengambil tempat kita. Bukan dan buahnya melak-lelan hujang Yesus kuih.
Tuhan jemaat jimani Tuhan. Anita li kalau Tuhan kelunan kami. Kalau alami pun salah, ikalah ko ala Tuhan. Ikalam uni una Tuhan, bahkan ikalam green alam patay kayak salib. Ya kalau ni Tuhan alam sebagai anak-anak kalau nyawa. Kalau alam urip Tuhan keselamatan bahkan urip alam Tuhan. Tuhan jimani kami nahitung. Daw alam Tuhan. Na alam urip kami Tuhan. Bahkan doli makni. Kami merayakan nahitung patay ka Tuhan. Dahil jimani. Di daw ikaw na ipujumurin ng patay Tuhan. Aninalang ko rin Tuhan bahwa panabusan Tuhan. Walau patay ito si Hans na patay ika na imurin pujum. Tuhan Yesus Kristus jamuan. Kalau anak-anak kajimani na ipapang na kawanan ni Tuhan. Naibara sa iyo na terima kasih Tuhan lu kalau menikah. Tuhan ikajam bahwa kalau lemah ikajam Tuhan kalau amdang awi amika Tuhan ihangka Tuhan jamulan kalau naik malaika ciman musite harapan kalau musite kina kalau musite kian kalau lahabe Tuhan ikat roda Yesus Allah sebagai Tuhan naik juru selamat kalau Tuhan cimani kalau naik upah puji naik sebayang kalau ikat Tuhan Allah sebagai Tuhan alam murid Tuhan alam ujung katinggi Tuhan jamaah kalau naik maka menjadi kalau cimani baik Tuhan jika alam memberkati lindun alam kalau nak ujian sembah kalau anak Tuhan alam dipercayakan negeri ujian sembah jika alam memberkati menyulut Tuhan jelong ujian sembah kalau cimani baik Tuhan alangkah akal jiwa Tuhan lebih naman panjangkan Tuhan pas lebaran lang sendiri dahulu kalau sendiri mesa sampai dikenapkan Tuhan baik Tuhan akan menyuah secara khusus menjelong firman Tuhan cimani kalau diberkati Tuhan kemuliaan Tuhan lin kalau alam terlibat tahu alam bermain musik kenapa dalam alam penari rebana alam membantu alam menyilakan bahkan lin ciptaan Tuhan alam naik cimani baiklah Tuhan kalau diberkati ke alam DTH kalau Tuhan mau angkal baiklah kenapa kalau Tuhan menangan alam hadirat ke cimani masih kalau jamuan Tuhan nafsu kalau dikuasa lidah alam perubahan bahkan alam sengaja DTH kalau cimani Tuhan kalau menang kalau kahi baiklah belum mengambil kalau penuh-penuh mengendalikan situasi suasana kenapa kalau cimani Tuhan terima kasih Tuhan Yesus Kristus jamuan kalau kahi baiklah belum tidak alam mayak pakalani aring keluar akan kaudah Tuhan baiklah limna Tuhan jelok mangani kalau alam bahkan kalau ada denak sayu bahkan Tuhan kina kalau sah diberkati oleh Tuhan terima kasih jamuan maka menjadi lim jimat Tuhan akan alam keadaan lemah Tuhan cimani kalau naik bayang Mekah menjahit di dalam rusukan Tuhan menjelong iman kalau Tuhan kinah kalau bahkan kuasa kebangkitan Tuhan setiap mustahil oleh Tuhan bahkan kematian dikalahkan kenapa perang setiap kuasa menang Tuhan kadang ketagihan ia menepkan Tuhan kalau sebayang baiklah terjadi bahkan lin kalau menawarkan Allah sayu mereka Tuhan terima kasih Tuhan Yesus Kristus jemuran kalau naik maka ada panganin hari Tuhan ada undang baiklah Tuhan anak kami dimuliakan terpujilah nama Tuhan supaya pakai kalau anak Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dari juru selamat oleh amin. Terima kasih Pastor. Adalah upang terjemahnya lebih karena ironiskan. Siapa yang tidak tahan berdiri boleh sekali
Mari sadar dulu. Oke. Oke, kita masuk lagu Sebab Dia Hidup. Pada hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian.
nama Engkau Yesus, biarlah segala kemuliaan kepunyaan-Mu Bapa yang di surga. Saya meminta semua yang terlibat di dalam menjalankan tangguh, dan kalau boleh kita duduk sekejap. Kita masih ada beberapa lagu lagi. Jika yang menjalankan tugas menjalankan tangguh, silakan berdiri di depan. Kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Kalau boleh seorang lagi, karena mungkin ada ahli duduk di luar sana, seorang lagi di luar. Oke, kami cikgu akan menau untuk bawa kita di dalam persembahan kami. Mari kita berdoa. Dalam Bapa yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Sementara kami akan memberi Tuhan, kami mohon Tuhan kami berkati setiap tangan-tangan yang kami memberi ya Bapa. Kau lihat setiap jiwa yang ada di sini, dia akan memberi walaupun sedikit. Tuhan percaya kita adalah berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Roh Kudus-Mu, hadirlah supaya segala berkat yang diberi Tuhan dapat kami pakai untuk meninggikan, untuk memanjangkan, untuk membesarkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini ya Bapa. Saya percaya Yesus, setiap jiwa-jiwa yang ada di sini akan memberi dengan penuh sukacita, dan kami percaya Tuhan Engkau akan terus memberkati kami dengan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan, dan kami percaya Yesus berkat Tuhan senantiasa berkecukupan, malah berkelimpahan bagi umat-Mu yang percaya kepada-Mu ya Bapa. Percayalah wahai anak Tuhan, bahwa berkat Tuhan itu senantiasa ada bersama kita. Ketuklah, maka Engkau akan mendapatkannya. Kami percaya Yesus, berkat Tuhan yang tidak pernah salah bagi kami, dan kami percaya Tuhan, berkat Tuhan akan terus ada di dalam kehidupan kami ini Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Dan sebentar kami akan memberi ya Tuhan, biarlah kami semua akan memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Yesus. Ya doa Tuhan, serahkan semua ini dalam nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus berdoa. Amin. Terima kasih Cikgu. Oke, kita tetap duduk sementara kita menyanyikan lagu ini. Nanti kita akan berdiri lagi. Bapa Engkau sungguh baik. Tuhan sangat baik di dalam hidup kita. Dia memberkati kita di dalam segala aspek kehidupan kita. Dia memberi kita kedamaian. Dia memberi kita cukup makan, cukup minum. Dari segi keuangan, kebahagiaan di dalam rumah tangga, itu semuanya datang dari Tuhan Yesus. Kita memberi syukur, naikkan syukur ini kepada Tuhan Yesus. Mari kita menaikkan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa
darah-Mu yang tercurah bagi kami, Yesus. Biarlah kami memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan, lewat nyanyi-nyanyian kami pada pagi ini. Terima kasih, Tuhan. Kita terlalu besar pengorbanan Yesus untuk kita, sehingga Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Oh, sekarang kita ada harapan untuk hidup.
pada saat ini Tuhan, kami merasa sungguh terharu dan berterima kasih di atas pengorbanan yang begitu besar sehingga rela mati di atas kayu salib demi untuk menyelamatkan kami, bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan emas perak. Engkau membayar dosa kami Yesus, tetapi dengan darah-Mu yang mahal, yang tiada noda dan celanya. Begitulah kasih-Mu pada kami, Tuhan Yesus. Engkau berkorban untuk menebus dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kita menyanyikan lagu yang terakhir sebelum saya menyerah nama saya kepada kesedaran Engkau ini di dalam sedikit firman Tuhan, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
segala kemuliaan, hormat dan puji. Para musuh bersuka cita, mengejek-ejek, karena mereka memikir engkau tiada berdaya, tetapi pada akhir engkau membuktikan bahwa engkau adalah Allah yang hidup. Kuasa kematian dan maut tidak dapat menahan di dalam hidup. Kami umat-Mu Tuhan berkumpul di sini pada pagi hari. Kami sedang merayakan suatu peristiwa kemenangan, kebangkitan Kristus. Haleluya. Lim anak-anak kami dalam kami mendanyam kami anak dalam kami ampu. Lusina te daun kami takwa kami Tuhan. Petira, arangka, tingangka, sayuka. Manina komitmen kami Tuhan. Kami akan mohon berjuang. Berterima kasih. Amin. Kami hibur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau lekan-lekan lagu halakuan kami juman. Anak-anak kenap kami Tuhan. Alam musang mengenap kami alam paling dalam. Muji menyembah Engkau Allah Tuhan kami yang penuh kasih sayang dan ahli yang hidup. Terima kasih berkati mereka yang telah melayani di dalam pujian penyembahan. Main musik dari Rebana, dari Aksina, dari Julia, Tuhan terus memberkati mereka agar menjadi aman. Sebentar kami akan mendengar sedikit firman-Mu. Tuhan, berbicaralah lewat firman-Mu. Biar firman ini Tuhan akan memberi kami semangat baru, kegairahan yang baru, keberanian yang baru untuk menghadapi dunia yang penuh cabaran. Terima kasih. Hamba berdoa jika ada kuasa-kuasa yang jahat, roh-roh yang jahat, kami perintahkan jauh dari tempat ini. Hamba doakan mereka yang sakit, yang datang dalam kebaktian ini, yang ada di rumah. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus yang telah disalibkan, dikuburkan, selepas 3 hari bangkit dari kematian. Kuasa kesembuhan mengalir dalam orang-orang yang sakit yang ada di gereja ini. Allah amin bahu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mendalam tertekan, amin, dengan dosa, dengan perbuatan, dengan hadir asayu. Tuhan Roh Kudus hingga menggegarkan, menggerakkan hati kami, mengingatkan kami bahwa kami punya Allah yang hidup, yang mampu menolong, membantu kami. Terima kasih. Berdoakan serahkan masa yang ada ini ke dalam pimpinan Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Oke, berdoa. Terima kasih Mandala. Tuhan penyembah. Oke, selamat pagi. Saya Jima dari Tabib. Kami kurim Yesus Tuhan. Daerah majelis gereja Pak Rumah itu rumah kita bergabung, kita pakai bahasa Indonesia kami tahun dan alam turun di sisi alam turun anggota kalau tiket abin kau mana rangkaian hewan kena kawin yang lain-lain lah, jadi tidak pasti masa kaya. Aku perlu tidak berdoa waktu saya perlu waktu yang dari situasi tidak berdoa. Apabila apalah kita sekali kabar gunakan bahasa Malaysia. Paham betul ini Pak? Ya. Yang aku rumah kita melawan yang bekas lona. Siapa kamu? Kepala nih. Habis siapa lagi? Siapa kamu ini?
Ya aku ngomong korek yuk kok makanya masuk kalau kurang jadi si tema salah belum kalau arti jadi ya apa kalau di kampus kalau gimana itu nah dapat kita akan sama dalam satu minggu yang baru lalu kita melihat dunia sekeliling kita bermacam-macam ragam, bermacam-macam budaya. Orang merayakan hari Paskah, ataupun juga dipanggil Good Friday. Yang sebenarnya Paskah ini ada dua Paskah yang dirayakan oleh orang Yahudi. Mereka merayakan bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari hamba orang Muslim. Tetapi Paskah yang dirayakan oleh Kristen adalah kita merayakan bagaimana Kristus melalui kedatangannya ke bumi ini mati di sana. Dia membebaskan kita, membawa kita keluar daripada cengkraman setan dan membawa kita ke dalam hidup yang tetap. Jadi itu perkara yang perlu kita paham, ya. Kalau kita bukan orang Yahudi merayakan Paskah, kita tak pernah merasakan bagaimana kita dijajah oleh Mesir. Ya, usi pertutup bangsa alihnya. Biarlah kita paham bahwa kita ini dijajah oleh setan suatu ketika dahulu. Lebih saya yang bercakap ini, saya kami adik-beradik semua lahir di dalam takdir. Kecuali adik kami yang paling kecil, sebab nama dia Tawi. Lain memang lahir dalam takdir. Kita sangat paham bagaimana kita dikongkong oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ya, hari ini sebenarnya kita tak perlu lama-lama di sini, sebab hari ini adalah hari di mana kita merayakan suatu perkara yang luar biasa. Tadi saya dengar Yulia berkata tentang Easter Sunday. Di dalam bahasa sebenarnya hari ini dipanggil hari kebangkitan Kristus dari mati. Ya, sebab itu ada beberapa orang yang macam suka debate lah soal kepercayaan ini. Mereka dari saudara kita dari 7 kayak sembahyang hari Sabtu. Kamu tuh salah, kamu sembahyang hari Minggu. Sebenarnya hari Sabat baru kita sembahyang. Jadi ada orang yang suka bertengkar dengan ini. Sebenarnya kita tak payah bertengkar dengan ini. Ya, jadi ya. Adapun kita sembahyang hari Minggu yang dipanggil hari pertama, karena hari inilah, bukan hari inilah 2000 tahun. Lalau Yesus peju menpakai anak tabitna itang sembahyang daun Minggu. Ya, jangan persamakan saudara kita daripada setan. Kenapa? Yesus kata semua hari itu adalah untuk Tuhan. Hari apa saja kamu boleh sembahyang. Ya, jadi saudara dalam Tuhan itu sedikit penjelasan. Jadi hari ini adalah hari di mana orang-orang Kristen di seluruh dunia bersukacita karena Tuhan yang mereka percaya selama ini disiksa, dianiaya, tak berdaya, seolah dia bukan Tuhan. Atak mehakmah. Wah, saya rasa memang banyaklah orang-orang yang kecewa. Ini bukan Tuhan, kenapa dia berbuat? Tapi pada hari yang pertama, dikatakan hari pertama itu hari Minggu, dia Kristus menunjukkan bahwa dia bukan sembarang manusia, tapi dia adalah Allah yang hidup. Nah, saudara dalam Tuhan, boleh ayatkan slide kan? Tadi saya katakan hari Easter Sunday kita panggil hari kebangkitan Yesus dari mati.
Karena itu saya gelarkan hari ini adalah satu perayaan kemenangan. Jikalau alam lawan tak perlu, apa yang kita menang? Apa yang kita siapa? Tuhan Yesus. Rusia mati, dia tidak mati, dia hidup. Di dalam dunia ini, kuburan Tuhan yang orang sembah, yang mereka percaya sampai hari ini. Dalam kubur itu masih ada tulang belulang. Kecuali kubur Yesus yang kamu dan saya percayai, hanya kuburnya yang tiada apa-apa tertinggal di sana. Tulang, rambut, semua. Ini membuktikan macam lagu tadi, membuktikan bahwa anak kita adalah dia bukan mati. Oke, jadi hari ini adalah satu hari perayaan kemenangan. Boleh kita nyanyi sekejap sebelum kita maju? Saya tak lama cakaplah. Di sini saya akan hanya membawa kita melihat. Dan mereka menyanyikan rayakan Yesus rayakan. Kasih itu kita akan masuk ke dalam slide yang berikutnya. Ya, kita lebih khusus. Amin kawan ini kita merayakan Yesus alam. Oh, ada sebab alam matai, angkat tanam, ia berjumur. Jadi kita merayakan kebangkitan Tuhan hari ini. Ya. Oke, bingsu, tepuk tangan kita. Rayakan dengan penuh sukacita, dengan penuh bangga bahwa selama ini kita tidak silap menyembah, memanggil nama Yesus. Benar Allah yang next slide, please. Selama sebelum ada gereja-gereja yang tak boleh nyanyi haleluya, mereka diam. Kalau datang di gereja mereka hanya nyanyi yang lain, tak boleh nyanyi haleluya, sebab mereka sangat berduka cita. Kenapa alasan mereka adalah inilah yang kita tengok Paskah ataupun Good Friday, kita mengenangkan penderitaan Yesus. Dia disiksa. Ya, terima kasih. Walaupun kita berapa dulu saya pernah ada dengar komen, ada di stadion ada ayat gambar yang di mana orang sakit. Maka ada yang tidak tahan mau pingsan, jadi saya nggak ayat-ayatan. Sebab ada orang yang tidak tahan melihat hal yang luar biasa. Ini cukup memberi bayangan bahwa Tuhan Yesus
sangat-sangat diseksa. Ya. Gambar yang kedua adalah dia disalibkan. Jadi tubuhkan saya tak masukkan di sini. Saudara anak Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau kita melihat ada rujukan di sini, Matius yang ke-27. Saya bacakan ayat yang ke-9, 41. Waktu Yesus ditangkap, dia diseksa, dia disalib. Musuh-musuhnya, mereka yang sangat membenci dia, mereka mengejek, mereka mengolok-olokkan dia. Dalam ayat 39 daripada Matius 27 ini, dikatakan 39, orang yang lewat di sana memuja dia dan sambil menggeleng-geleng kepala dan entah bilang-bilang kau dah. Kenapa orang geleng kepala waktu lewat salib Yesus? Kenapa? Itu menunjukkan kehadiran mereka. Selama ini orang ini yang sudah sembuh, banyak orang sakit, orang mati dia hidup. Tapi rupanya, selama ini dia tipu kita. Anak-anak orang dah bilang-bilang kau, itu selama mereka geleng kepala. Hai ya, lu selama ini kita ke pasar-pasar. Selama ini YouTube jelas karena itu di dalam ayat yang ke-40. Pas mereka geleng kepala, dia kata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunkannya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Kalau kamu anak Allah, hai Yesus, turunlah dari salib itu. Ini satu ejekan. Hari itu dia kata dia mau rubuh bait Allah dalam 3 hari dia bina. Mereka tidak tahu yang kata-kata Yesus katakan rubuh bait Allah bina 3 hari itu. Dia bercakap tentang kematiannya selepas 3 hari. Itu sebenarnya kandungan kata-kata. Kita ijin. Kata selamatkanlah dirimu. Nenek gila, ikan lelah anak Allah. Kalau saya boleh tampak, aku kira kalau orang Yahudi ini atau orang di sini mereka orang kaya pajak. Karena kan pajak ini kata kita sudah habis-habis ya. Sudah meremehkan orang itu. Kita rasa dia tidak berdaya melakukan apa-apa. Tapi bagus orang Yahudi ini ada pakai pajak ini. Mereka kata, selamatlah diri kamu. Nilailah turunlah dari salib itu kalau engkau Allah. Mereka benar-benar memandang dia yang disalib itu adalah seorang yang selama ini menipu. Itu pandangan mereka. Kemudian ayat 41, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tuan-tuan mengolok-olokkan dia ke orang lain yang selamat, tetapi dirinya sendiri tidak dapat yang selamat. Ya Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Wah, ini kata-kata ucapan imam-imam, pemimpin-pemimpin agama. Mereka kata orang lain dia selamatkan dengan hamba anak masih, bekal usia dan masih ada. Nenek gile bersalipan, turunlah kamu dari salib itu. Kalau kamu betul dapat turun, kami akan percaya kepadamu. Ini satu kata hujatan, bukan benar mereka percaya. Kata-kata mereka menghujat, menghina Yesus. Saya percaya pada masa ini semua musuhnya yes. Mungkin mereka kata, hai, begitu mereka, mereka kata, betul saya kata dulu orang tipu itu orang. Dia mau dia sana, sangkut sana. Mana dia betul?
dia mati. Silakan kita. Tuhan, kalau kita sadar di dalam Matius 28 ayat selepas mayat Yesus diturunkan, dia dimasukkan di dalam satu liang. Dan memang musuh-musuh Yesus sudah berkata, sudah tidak ada cerita sudah yang nama Yesus itu yang sudah mati dari tanah lalu. Tipu-tipu kamu selama ini. Kemungkinan Nunang Gawalanmu sangat banyak. Tetapi bila kita membaca Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, Alkitab berkata pada hari pertama, hari Minggu, yang kita panggil hari Minggu hari ini kan, Yesus yang ditutup di dalam kubur ini. Alkitab berkata, pekerjaan satu malaikat Allah datang, terjadi gempa bumi yang kuat, dan penutup kubur itu terbuka, dan Yesus bangkit. Apa yang terjadi? Mereka yang mengejek-ejek Yesus disalib, yang katakan, lu kata lu anak Allah, turunlah kamu. Kalau kamu boleh turun, kami akan percaya kepadamu. Ayah, bangsa matilah kamu sudah. Orang-orang yang pernah bercakap macam ini tergoda jam. Nah, ini penjaga kubur, dia sendiri melihat peristiwa ini, bukan dengan kata orang. Penjaga kubur ini, apa yang terjadi? Ayat 4, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Sudah gambar itu takut. Ya, ini kan, lumita tertutup takut. Takut enak ayah, kewakalah kamu adalah hawa ini pintu halal hati dulu. Aduh. Tuhan, hari ini Anda mendengar kisah ini. Kalau para pahit kalau nyaman daud akan tolong hukum gamta-gamkin atau Tuhan yang kamu dan saya percaya bukan Tuhan yang mati, tetapi Dia Allah yang hidup. Kebangkitan Dia mengalahkan maut. Kita bagi musuh Tuhan. Dia bangga kita. Nah, kalau orang yang lain, kepercayaan yang lain, yang mereka percaya masih mati, tidak bangkit-bangkit. Tapi Tuhan Anda, Tuhan saya, yang namanya Yesus Kristus, kubur tidak dapat menahan Dia. Sudah mati, Dia tidak ada di sana. Bagi Anda yang pernah pergi mengunjungi yang dikatakan kubur Yesus, tidak ada apa-apa kita jumpa di sana. Saudara puji Tuhan. Mari slide yang keempat. Anak Tuhan, kebangkitan Yesus bukan tiba-tiba begitu saja. Memang sudah Ia sendiri nubuatkan. Ia sendiri alam bara. Aku isang anda open kuna alam jam dasang matay aku. Serpang aku dasang nanam aku. Bitok kalau daw menalan aku tuju. Kematian yang memang sudah dinubuatkan. Ya,
Dalam ayatnya ini. Ya. Saudara bahasa kita baca bersama-sama Lukas 9 ayat 22. 1, 2, 3. Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Siapa yang beritahu ini? Yesus sendiri. Yang sendiri para ahli. Lukas 9:32. Kalau di ayat kita baca yang di bawah jiwa telur. Sebab dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesat dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia bangkit. Ini pun dahun Yesus sendiri Jadi kebangkitannya memang sudah dinubuatkan. Imam-imam pemimpin agama Yahudi pun mereka dengar itu. Itu sebabnya mereka arahkan tentara Roma yang menjaga kubur Yesus. Kata mak, jah itu kalau polis jaga saya liang laki alam kopanan. Una ni kon teh baradi, menunggu matai na atau dau joko beradi. Bahida anak sekolah anak aku pakai nak. Mereka sudah dengar, imam-imam sudah dengar itu. Kata-kata Yesus yang memberitahukan selepas dia mati dia ketahui. Pemimpin Yahudi tahu itu sebabnya mereka diarahkan untuk jaga kubur itu, karena mereka takut murid Yesus akan curi. Tetapi bukan murid Yesus curi. Tadi kita melihat dalam bacaan pertama tadi, malaikat yang menggegarkan area kubur itu dan kubur itu terbuka. Asal yang menjaga itu sangat takut. Ngedewa takut. Macam orang mati itu sebenarnya. Kalau macam orang mati mungkin tak merana. Kalau kau terjadi, sekarang menang waktu bulan merana bin sama kau. Wah, sini apa belum merana macam orang mati. Bukan mati betul lah. Dia sudah sangat-sangat berhilang. Anak Tuhan, kebangkitan Yesus itu memang sudah Ia nubuatkan. Oke, slide ke-6. Ini soal penting ya. Kalau Yesus sudah bangkit, awina Yesus apa nyuman pantai? Halo, anak-anak Tuhan, jadi awi Yesus anak info saya apa nyuman pantai? Apa yang akan terjadi kepada kita? Kita baca 1 Korintus 15 ayat 14 dan ayat 17. Kita masak dulu. 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ani dua perkara alam senjadi awi Yesus sampai nyuman patai. Lubuci dah alam kita pendengar, kami alam pendengar nih. Oh, di sini teh gunanya dah teh ketuanan nih kan Paulus. Ada perkara kesan yang pertama. Yang kedua, kesan yang kedua kalau Yesus tidak bangkit dari mati. Kepercayaan kita kepada Yesus itu sia-sia. Apa karena kita percaya dengan orang yang mati tak bangkit-bangkit? Halo, lo baca alami darah dan jika Kristus tidak dibangkitkan. 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Wah, lana. Ini sangat benar. Apa yang Paulus katakan? Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia Tuhan tanpa saya.
sia-sia bukan musik tebak. Si tebak, biar kami percaya bukan mengenali ke. Bukan sia-sia saja. Ada itu hubungan itu dia tipu kita tipu dia. Saya ingat lagi yang bapak dulu itu hasil bayar hubungan ada satu budak itu ayam yang kecil itu dia ada gitu potong dia punya leher diangkat itu bunga malam berseru-seruan. Nah dia ada berseru-seruan bunga malam pencipta kami kami beri kami mau tiap eng aneh tiap eng itu ayam jantan yang besar satu anak ayam dia nanti ya oke. Bukan kalau mau yang kalian mereka deh. Jangan sih kan jaga kami mainan kami. Ini kepercayaan yang sia-sia. Tapi percaya kepada Yesus bukan kepercayaan yang sia-sia, tetapi kepercayaan yang benar-benar berasal sebenarnya. Kalau malam ayat 20 dari 1 Korintus 1 dan masa perturan 1-3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Haleluya, berpuji Tuhan. Wow, Tuhan. Kita akui telah percaya ke Tuhan dalam murid. Amin anak kita dalam tetini kalau akan kelagi menawangan. Mengtusa, mengkawa, menghiarkan nuna pahat, nuna tusa pun apapun cabaran yang kamu hadapi dalam hidup ini Tuhan kita yang hidup dia dengar, dia lihat. Kalau dia hidup kan dia boleh lihat nun tusa, nun bahan, nun perang, nun kate dia nyenang, dia kelami amin yang murid amin anak mengkawa nun masalah urip terlalu geri mana ya Tuhan dalam murid nusi pakai dan mengalahkannya nusi pakai dan menyaknya akan hamdan aku juga masa haleluya. Oke, slide yang kalau saya sebut di slide yang terakhir. Kesimpulan Daud Al-Aqlab lagi sempurna perayaan kemenangan kebangkitan Tuhan ternyata punya kita kita menyembah Tuhan aku tumbang dari kawin hamur pihak lagi pihaknya dia akan merasakan kerenangan kita dari dalam kedua. Kami dalam kuan angka basah, terkubur mati. Kalau dorong mati, waktu kita kubur dia terbaca ini. Tapi kalau kamu dengar, kalau saya mengendalikan kubur, kalau saya tidak sebut ini, mungkin orang yang saya kubur itu tetap pasti dia orang percaya ini. Ya, Yohanes 11:20. Kita baca 1-2-3. Kata Yesus, aku kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Mati. Ya, mati. Ini harapan kami yang luar biasa. Karena dalam percaya Yesus. Amin. Yesus dalam anak percaya di Tuhan dalam penyuman pantai. Keguguran dalam pantai lalu dihasap penyuman. Wah, ini kebanggaan kita. Ayat 26 dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ada mungkin bayi telok wah tak sembuh. Usita pakai itu hati.
Jangan salah paham, jangan salah paham. Aku pengen balah kami mau, jangan deh, orang tadi jangan tahu. Usi tanpa mati berapa mati mati. Ini yang dicakapkan di sini adalah kehidupan roh kita. Beruantang. Alam Tuhan Yesus janji ini, alam percaya terakhir. Dia tidak menjanjikan hidup batu manusia sampai akar-akar relatif, tidak. Yang dia janjikan di sini adalah jiwa kita, roh kita. Percaya kepada Yesus. Ya, kalau tubuhnya akan kembali jadi tanah. Dan roh kita akan hidup selamanya bersama Tuhan. Haleluya. Ini kereta kita berdiri. Berdiri. Sempena perayaan kebangkitan Tuhan. Apakah Tuhan tadi nyanyi? Jika Tuhan ada kepada Yesus supaya saya lihat. Janji-janjimu iya dan amin. Engkau tak pernah mengecewakan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengambil sedikit masa sebagai umat di tempat ini datang untuk meraihkan kemenangan atas kebangkitan Kristus daripada kematian. Terima kasih Tuhan.
cabaran kehidupan. Seolah-olah Tuhan kami mati, seolah-olah Tuhan yang kami percaya ini tidak mendengar. Tapi sebenarnya Tuhan pada hari ini firman mengingatkan kami sekali lagi bahwa Engkau Allah yang hidup, yang mengenal dan mengerti. Terima kasih Tuhan, berjuang kami. Masih kalau anak-anak kalah tiang pengen Tuhan. Dan Tuhan kami amin sepi masalah dan kami berdoa alam laku dalam batu mani alam meminta. Tuhan buka mata rohani kami. Jangan kami mengerti memahami bahwa Tuhan kami Tuhan adalah murid. Mesti kami dan mesti Tuhan melekat. Terima kasih. Kami percaya alam kami, alam bab, musuh Tuhan dan kami. Dari ketua benar. Terima kasih. Aku sembahyang secara khusus. Kalau lemah batu malam perang. Hari kalau ikan terus. Hari kalau ikan pengeluhan. Hari kalau taman balik. Hari kalau dari simam. Hari kalau taman hubungan. Hari kalau dari dibau. Dengan paling kalau arunannya dawahin anak. Dan anak kalau lawannya, anak kalau Helena Ping, anak kalau Joshua Pan, anak kalau Joseph Job, dan Hina Madrid. Kenapa kawan kalau cukuan? Dan kalau mungkin alam HP, alam berjelobahan, kate, dan prabatu. Aku sebayang Tuhan. Aman kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Allah. Amin sampai Tuhan tidak pernah kalau setiap perusahaan Tuhan. Kalau kelunan Tuhan. Mengkawal mantap. Terus Tuhan belakang. Tuhan belakang. Amin janjinya. Yang Matius. Kalau saya jodoh yang janji yang menjadikan abang kauriman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa sebentar kami akan keluar dari gereja ini. Kami bersyukur Tuhan dari awal perhitungan ini Engkau ada di tengah kami. Waktu kami puji sembah Engkau, waktu kami dengar firman. Biarlah kami keluar dari tempat ini Tuhan dengan dipenuhi oleh sukacita surgawi. Karena Tuhan melalui Roh Kudus melalui firman-Mu hari ini mengingat kami bahwa kami punya Tuhan yang hidup. Mungkin waktu kami masuk kami datang dengan rasa letih dan lesu. Tuhan biar kami balik dengan penuh kebanggaan sebab kami tahu bahwa kami punya Allah yang hidup dan mendengar panggilan dan ini pernah. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku sembahyang jemaatkan Demi gua maringan ini alam hati-hati dalam galana. Alam nahani luma, alam nahani sawit, alam nah kebun uro usan, alam rebat pensi, rebat grem, alam nah kue, alam nah ulung iap, nah ulung nasi. Lip usaha umat Tuhan, ika alam memberkati. Genapi firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang pertama. Kau berjanji bahwa apa saja yang dilakukan oleh orang yang mengasihimu, Engkau akan membuatnya berhasil. Terima kasih. Padahal dari kerajaan, alam hipun company sendiri. Aku sembahyang Tuhan, ika alam memberkati. Pakai kami dengan Tuhan menjadi berkat, menjadi saksi bagi dunia yang gelap. Anak Tuhan kurinai kami. Baiklah.